tadi komunitas-komunitas yang coffee addict atau ternyata ya sama lah buat hangout atau ya buat suami-suami nunggu istri seperti yang pertama kali Mas Andreas temukan. Kalau kita sih, kalau Rosso dari awal itu konsepnya tuh kita ingin mengenalkan kopi Indonesia ke masyarakat biasa. Oke. Jadi supaya apa? Sebenarnya gini ya, kalau kita ngomong dalam industri itu kan makin banyak orang yang bisa menikmati, orang makin tahu, akhirnya marketnya bisa berkembang. Ya kan? Betul. Nah, kalau yang dituju itu hanya coffee addict aja, itu kan dia marketnya kecil, ya kan ya. Nah, sehingga akhirnya itu jadi salah satu kenapa kita buka di pasar, karena pasar itu kan orang berseliweran. Nah, dalam berjalannya waktu akhirnya terbentuk bahwa market kita itu 80% itu ibu-ibu. 80% itu adalah perempuan. 80% konsumen Rosso itu adalah perempuan. Ya. Karena di pasar ya. Ya. Dan kok saya nggak pernah ketemu ya? Oh, Anda waktunya salah berarti. Kalau datang Anda waktunya salah. Ibu-ibu udah pulang. Tapi saya ingatkan ya, dilihat boleh, dipegang jangan ya. Bahaya itu bahaya. Ya, itu ibu-ibu yang antar anaknya ke sekolah, mampir dulu ke Rosso. Gitu. Ya. Jadi ibu-ibu sekarang langganan Rosso juga yang tadinya itu minumnya ya minum biasa ya, misalnya ice cappuccino float gitu kan, wah, pokoknya kayak gitu. Sekarang mereka udah bisa minum espresso, mereka sekarang udah bisa minum V60. Jadi mereka udah bisa minum just coffee gitu kan ya. Nah, jadi itu butuh waktu sih, ya kan ya. Dan awalnya juga ya cuap-cuap juga, saya ngoceh, cerita segala macam gitu kan. Nah, begitu kalau nggak salah sebulan setengah setelah atau 2 bulan tuh akhirnya saya dapat barista yang sampai sekarang itu kan Joe dan Pat. Nah, itu kita di Rosso itu kita mengajarinya itu dengan contoh. Ya kan ya, dan akhirnya Joe dan Pat sendiri punya karakter, cara berkomunikasi, cara buat joke itu yang dengan khas dengan mereka, dan itu yang akhirnya bisa inline dengan customer kita gitu kan ya. Nah ya, customer kita ibu-ibu tahu sendiri deh ibu-ibu itu seperti apa gitu kan ya. Ya maksudnya itu ya handlingnya itu khusus gitu ya kan, masih gampang handling bapak-bapak dibanding ibu-ibu gitu kan. Ya, cuman ya dengan cara seperti itu akhirnya terjadi adalah the word of mouth. Nah, the word of mouth itu jalan, gitu kan. Nah, akhirnya ibu-ibu tuh membentuk komunitas sendiri yang mereka menamakan dirinya Buros. Jadi Buros, gitu kan ya. Nah, jadi dengan macam-macam kegiatan, arisan, whatever lah. Makanya macam-macam lah, gitu kan. Apalagi kan konsep kita boleh bawa makan dari luar. Ibu-ibu kan suka bikin-bikin. Kalau di tempat lain kan begitu mau masuk pintu ditulis kan makanan dilarang bawa makan dari luar gitu kan. Nah, jadi akhirnya ibu-ibu itu nggak bisa bawa makanannya dia untuk di-sharing dengan temannya kan. Nah, kalau di tempat kita bisa, gitu kan. Malah kita itu suka dapat jatah reman gitu kan. Lumayan juga tuh Mas. Iya, makanya modalnya begini gitu kan. Sama anak buahnya juga begini gitu kan ya. Karena itu akhirnya dapat jatah reman. Jatah reman tuh kue itu bisa ibu-ibu seloyang sepertiga bisa untuk kita gitu kan. Karena mereka nggak mungkin habis juga gitu kan. Nah, gitu. Jadi komunitas itulah yang akhirnya berkembang gitu kan. Nah, karena ada komunitas, orang lain juga melihat. Ya kan ya, orang lain juga melihat kan, orang-orang yang mungkin apa sih ini rame gitu kan, terus kemudian kalau mereka ini kok ada arisan ya, atau ada apa, ada ulang tahun gitu kan, jadi mereka juga ikut senyum sambil masuk gitu kan. Jadi akhirnya ya hal-hal seperti itu yang yang bisa membuat bisnis itu mempunyai keterlanjutan gitu kan. Dan yang mendapatkan efek dari ini juga bukan Rosso aja. Ya, beberapa kedai kopi juga ya. Ya, beberapa kedai kopi yang buka jauh-jauh hari setelah Rosso itu pun juga mendapatkan manfaatnya.
banyak pertanyaan bilang, wah itu jadi kompetitor dong. Loh, saya bilang, emangnya warteg itu banyak gitu kompetitor? Enggak kan, gitu kan. Ya, orang jual warung ketoprak juga banyak, kok kan nggak apa-apa kan, hidup-hidup aja gitu kan. Nah, jadi ya pengertian kita tuh nggak boleh sempit seperti itu. Makin banyak warung kopi adalah makin banyak keragaman. Gitu. Nah, akhirnya customer kita juga akhirnya bisa senang betah di daerah situ, gitu kan. Namanya loyal customer itu bukan setiap hari dia datang, kalau menurut saya. Kalau setiap hari dia datang, 6 bulan bosen selesai udah, gitu kan. Nah, kayak misalnya saya suka makan bakmi, gitu ya. Tapi saya suka bakmi misalnya bakmi apa yang saya suka gitu kan. Saya nggak mungkin makan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, nggak mungkin kan. Paling saya makannya seminggu sekali. Ya kan, kalau bakmi beda lah ya, atau seminggu 2 kali. Di hari lain saya mungkin makan yang lain kan, makan bakmi juga yang lain di tempat yang lain. Bisa makan bakmi setiap hari ya Mas? Iya, ya kan. Sama di kedai kopi juga mestinya seperti itu. Kalau misalnya dia bisa setiap hari, stop, bagus. Tapi kan orang juga bisa bosen. Jadi paling enggak dia bisa 2 kali, 3 kali, tapi dalam 1 minggu dia ada berarti dalam 1 bulan dia ada 12 kali kan. Dalam 1 bulan ada berapa hari, ya kan ya? Ya istilahnya bagi-bagi lah, gitu kan. Dia bisa ada market share ya. Kedai kopi nggak jadi masalah, gitu. Rezeki sudah ada yang ngatur ya Mas. Iya. Nah, makanya saya selalu sharing juga, ya kan ya. Kualitas yang lain itu ya optimum gitu loh, sehingga pada saat kita ada di satu daerah, kita bukan bersaing dari harga. Ya. Saya juga kemarin itu juga dapat ide, makanya saya ada tagline itu ya, jangan perang harga, apalagi dalam kondisi seperti ini. Sekarang ini muncul produk yang namanya kopi literan. Nah, tapi beberapa teman juga sudah mengeluh. Apa tuh Mas kopi literan? Kopi yang 1 literan, Mas. 1 liter. Jadi isinya 1 liter. Baik. Maaf ya, Mbak Mei ini agak-agak kurang gaul dia. Saya soalnya kalau dalam soal perkopian emang agak-agak kurang gaul. Ada beberapa merek seperti 1 liter, ada lagi 1 liter. Oh gitu, oh ada ya, baru tahu. Saya biasanya perkapan aja sih belinya. Kopi khusus biasanya. Oke. Karena kan work from home ya, jadi kan semuanya kan harus ya dari rumah, jadi akhirnya muncul ide kopi 1 liter itu kan. Nah cuman itu karena makin banyak, akhirnya harganya main kurang-kurangan gitu loh. Nah sebetulnya kalau misalnya menurut saya, kalau misalnya kita bisa jangan perang harga, ya kan ya, akhirnya kan keseimbangannya kan terjaga. Harga sama. Akhirnya yang menjadi judgement untuk menentukan pembeli adalah variasi rasa, variasi karakter dari si kopi dari kedai kopi tertentu. Betul. Nah, gitu. Jadi terutama dalam kondisi seperti ini sih sebetulnya strategi, kalau misalnya kita mau ngomong strategi itu jangan egois. Jadi jangan hanya kedai kopi saya gitu loh. Karena kalau hanya kedai kopi saya, kedai kopi lain nggak bisa hidup. Gitu kan. Padahal kan industri itu harus semuanya rata. Nah, jadi kalau menurut saya begitu sih. Ini sekalian pesan sponsor aja nih. Pesan sponsor. Oke, Mas Andreas sama Bang If mau nanya lagi nih, kan kalau yang setauku kan juga Rosso kan juga salah satu ya yang awal-awal lah ya ada di pasar modern gitu. Sama juga tadi Bang If juga Kofstos juga yang pertama-tama lah ya, termasuk yang awal-awal menjadikan kopi modern. Nah, dalam dalam membangun usahanya ini semua menggunakan sosial media atau enggak? Terus gimana sosial media ini membantu dalam bisnisnya bisnis kopinya kalian masing-masing? Gimana tuh? Bang If mungkin? Bang If dulu deh, Mas If dulu deh. Mas If, Kalau sosial media memang sangat membantu ya untuk marketing kami, untuk mengenalkan produk-produk kopi kami. Karena memang betul kata Mas Andreas tadi, memang kita ini jangan anggap
misalnya ada coffee shop lain buka, di buka itu sebagai saingan. Justru itu jadikan saya semakin motivasi, di mana produk kedai kita ini bisa lebih unggul daripada mereka gitu. Dan mereka aksinya bukan perang harga atau gimana. Jadi motivasi gimana kita meningkatkan kualitas, kita evaluasi gimana orang bisa tertarik dengan kedai kita. Nah, kalau sosial media memang sangat membantu sekali seperti kayak Instagram atau namanya Facebook. Cuman kalau di sini, kalau pengalaman saya pribadi, ada satu hal lagi yang membantu secara tidak langsung memasarkan coffee modern seperti ini, yaitu mahasiswa dari luar yang datang ke Tanjung Pinang. Oh gitu. Ya. Caranya gimana tuh maksudnya? Jadi ketika libur gitu, ketika liburan gitu, mereka kan balik nih ke Tanjung Pinang dari Jawa, dari Sumatera. Nah, mereka pasti nyari kedai kopi yang modern. Karena biasa di Jakarta atau di kota-kota masing-masing ya. Kota lain gitu. Mereka datang nih, mereka pasti nyari. Lalu ketika mereka datang, mereka bakal bawa temannya. Reunian ya? Reunian, dan mereka mengenalkan, ini lo kopi. Lo mau ngopi? Ini kopi. Ya. Nah, jadi bukan kami yang mengenalkan si kopi itu, tapi secara tidak langsung mahasiswa ini yang mengenalkan ke temannya gitu. Nah, dan itu berantai. Ketika yang mahasiswanya A ini balik kuliah lagi, yang temannya yang asli Tanjung Pinang itu tetap ngopi dan mereka mengajak temannya lagi. Jadi itu kalau saya baca secara tidak langsung, si mahasiswa ini luar yang datang ke Tanjung Pinang ini untuk membantu marketing kami gitu. Jadi nggak hanya soal sosial media juga gitu. Jadi ada faktor lain yang. Jadi mouth to mouth tuh tetap ya. Tetap, karena di sini kota yang nggak begitu besar ya. Kota kategori kota sedang, jadi kabar itu cepat berkembang seperti Jakarta yang kota besar viral ya di sini gitu, dari omongan situ ada buka baru tuh, sini ada buka baru gitu, jadi pasti dapat. Itu sih kalau dari saya, selain sosial media lah gitu. Oke, berarti selain sosial media tetap ya mouth to mouth membantu ya. Mas Andreas gimana? Kalau Rosso sendiri itu sosmednya itu terlambat ya. Jadi kalau nggak salah baru 2 tahun setelahnya ya, 2 setelah tahun udah terkenal ya. Itu yang nyuruh ya emak-emak itulah gitu kan. Bener-bener. Soalnya waktu mau nge-tag di Instagram nggak ada Mas. Jadi Rosso nggak punya Instagram nih gitu. Iya, jadi yang menyarankan yang mereka gitu kan, bilang bikin anunya dong, bikin sosmednya gitu kan ya. Iya. Tapi memang Instagram itu kita ya, yang aktif kan saya sendiri ya. Jadi Instagram itu langsung di link ke Facebook sih ya. Cuman itu aja sih, dan isinya ya mungkin lebih spontan sih. Jadi kalau lihat ke Instagramnya Rosso ya isinya sih spontan ya. Jadi tidak ada foto yang direncanakan seperti apa gitu, enggak sih. Dan kita juga membantu kalau ada foto-foto dari customer kita gitu kan, kita akhirnya kita naikkan ke IG story juga gitu loh. Jadi supaya mereka juga terekspos gitu kan. Nah, terus kemudian kita juga membantu mengekspos sosmed dari kita punya apprentice itu adalah kedai kopi yang kita bantu untuk wujudkan gitu loh ya. Nah, itu kalau mereka ada promosi apa, itu kita juga bantu mereka expose, bisa di feed-nya atau bisa di Instastory-nya gitu. Supaya apa? Sebetulnya kan dalam usaha itu kan kita itu tadi nggak boleh hanya memikirkan kita sendiri gitu ya. Kita harus memikirkan kan industri lain supaya bisa dia maju. Kalau dia maju, kita pun maju gitu kan. Sama juga kalau customer kita dihargai, ya kan ya, bisnis itu bisa lebih lanjut. Mereka konsumsi lebih lanjut. Seperti itu sih. Jadi kita berpikirnya aspeknya lebih luasnya begitu. Jadi kalau misalnya ada
apprentice kita yang memang dia ada promosi segala macam, ya kita bantu dia, promosinya kita promosi juga di Instagramnya Rosso, gitu kan ya. Dia maju, otomatis ya Rosso juga ikut maju, seperti itu. Nah, saling dukung ya. Iya. Nah, kalau terkait yang kondisi saat ini, gimana nih di apa namanya, kan sekarang ada apa namanya social distancing dan lain-lain. Itu berdampak seperti apa dan ya so far apa yang udah dilakukan sama apa namanya Mas Andreas sama Bang If di untuk mungkin ini kedai Mbak, masing-masing. Mbak Mei. Ya. Saya pengen explore Mas If dulu lah kali ya. Oh, masih penasaran dia karena belum pernah ketemu. Nggak ada. Maksudnya tadi kan sudah disampaikan di Tanjung Pinang itu ngopi itu kan kebiasaan ya orang berkumpul dan lain sebagainya. Lalu kondisi saat ini gimana gitu? Karena kan orang nyari ngumpul ya, bukan nyari ngopinya kalau di sana. Jadi dengan kondisi sekarang ini, apalagi social distancing ini kan banyak kedai kopi yang dirazia gitulah. Jadi ada himbauan suruh minta kedai kopi ini tidak buka meja, hanya terima take away. Nah, banyak suara-suara yang nolak gitu. Karena ya seperti itu tadi. Jadi kedai kopi di sini, mereka orang-orang datang ke kedai kopi bukan sekedar minum kopi, karena bagi mereka kalau cuma minum kopi bisa di rumah tanpa harus kedai kopi. Iya. Nah, mereka kedai kopi ini suasananya mereka cari, nggak harus mewah, yang penting ada segelas kopi, bisa nongkrong, bisa mencari informasi. WiFi ya? Budaya itu yang ketika sekarang ini ya kedai kopi pada tutup semua, rata-rata pada tutup, terutama kebanyakan sini kan kopi tiam ya, kedai kopi tradisional gitu. Jadi kalau perbandingan dengan kedai kopi modern mungkin sekitar 70-30 lah, terus lebih mungkin 75-25 lah. Jadi 75% kedai kopi sini kedai kopi tradisional yang bukanya itu biasa pagi sampai siang. Jadi kalau saya lihat di sini ada dari segi waktu aja udah beda nih, dari si tradisional sama si kedai kopi modern. Rata-rata kalau di sini kedai kopi modern itu bukannya siang sampai malam. Sampai malam ya? Malam. Tapi kalau kedai kopi tradisional itu pagi sampai siang menjelang sore. Nah pagi-pagi itu biasanya kedai kopi tradisional itu penuh. Jadi pegawai-pegawai di sini orang kantoran sebelum ngantor mereka ngopi dulu. Atau setelah absen mereka ngopi. Tetap memperhatikan social distancing atau dengan seperti biasanya aja kopinya? Kalau sekarang memang dengan social distancing ini, walaupun ada beberapa kedai kopi yang tetap buka, tapi mereka nggak nyediain meja. Jadi mereka para pelanggan ini malas mau datang. Karena buat apa kami ngopi, tapi kalau kami nggak duduk gitu. Yang penting ngobrolnya yang hilang ya. Nah itu omsetnya gimana kalau buat Mas If sendiri? Biasa di berapa? 50 sampai berapa? 80 cup ya per hari ya? Terjun bebas. Nah, terjun bebas. satu lagi, sekarang kan ada metode online ya, apa tuh namanya GoFood. Nah, memang sebelum COVID ini memang kita udah gunakan metode itu, walaupun hanya metode GoFood ini tidak semua kedai kopi itu menerapkan, karena seperti itu tadi saya bilang, rata-rata kedai kopi tradisional itu mereka nggak ada GoFood, jadi betul-betul mengharapkan orang untuk datang untuk duduk kopi di sini. Kalau ke coffee shop modern mungkin masih bisa mengandalkan GoFood, walaupun GoFood sendiri juga turun, apalagi kedai kopi tradisional. Jadi memang kalau kondisi sekarang banyak yang tutup sih, rata-rata kedai yang tutup ya? Ya, banyak yang tutup. Oke. Nah, kalau Mas Andreas sendiri gimana? Walaupun waktu itu kita pernah ngobrol ya Mas ya. Dampak waktu itu masih ini ya, masih awal-awal COVID. Masih awal-awal social distance. Ya masih orang boleh take away tapi ngambilnya di dalam. Ya, cuman memang di atas kita udah tutup dan udah nggak terima untuk
nongkrong. Nah, sekarang dengan perubahan metode penjualan hanya boleh take away dan terima di depan, dibikinin kopinya di luar, walaupun masih bisa Gojek dan lain sebagainya, terjun bebas juga, Mas? Atau ya melandai-landai dikit terjunnya atau gimana, Mas? Sama sih, Mas. Jadi apa namanya, semua ini kan kena semua industri ya. Jadi industri apa namanya F&B segala macam kena semuanya gitu kan ya. Jadi kita juga terkena dampaknya gitu kan ya. Cuman ya kita berusaha mengatur ya kan ya. Ya seperti jam tutup kita cepatkan gitu kan. Itu kan memang perlu edukasi juga untuk ke customer ya. Jadi mereka yang taunya sampai jam sekian sekarang lebih dibeli awal, itu juga perlu waktu. Nah, sekarang apalagi dengan sosial media tadi itu akhirnya itu kita sampaikan terus kan. Dan itu udah lumayan orang udah nangkep lah gitu ya. Cuman ya itu adanya PSBB sendiri juga itu kan akhirnya membatasi pergerakan mereka sendiri gitu ya. Akhirnya yang bisa hanya ojek online gitu kan. Itu berpengaruh juga gitu kan. Nah, cuman kebetulan kan karena memang kita ini jualnya bukan cuma minuman tapi juga beans. Jadi kita masih bisa melihat cahaya lah untuk itu kayak gitu. Nah, konsepnya karena intinya sudah membentuk komunitas ya. Ya komunitasnya kan komunitas ya gitu kan ya. Terus kemudian edukasi yang mungkin kita sampaikan sejak 2014 itu untuk orang minum kopi beneran ya. Jadi ada tagline kopi atau minum kopi sehat ya kan ya. Itu adalah dengan roasted bean ya, dengan kopi bubuk itu yang kita punya itu kan. Nah, jadi akhirnya orang ya beli kopi untuk diseduh sendiri. Tadinya ada ibu-ibu yang hanya suka beli minumannya, sekarang dia juga menyeduh di rumah gitu kan. Ya itu positif gitu loh. Jadi untuk kita sendiri kita bisa bertahan ya kan ya, untuk mereka sendiri, untuk konsumen juga mereka bisa tetap menikmati produk itu gitu loh. Nah jadi kita ya mematuhi dengan take away ya kan ya. Take away bisa datang pesan dan langsung pergi, atau dengan ojek online ya kan ya. Terus apa yang kita jual juga selain minumannya juga beans-nya. Memang kita belum main di market apa sih Mas? Yang kayak di Topet kayak gitu-gitu memang kita belum. Marketplace gitu kan. Memang kita belum main gitu kan ya. Nah, kita sedang melihat menjajaki untuk itu sih. Cuman ya nanti mesti produknya segala macamnya juga mesti tepat ya, supaya orang juga pada saat melihatnya itu, terutama customer ya, melihat itu mereka mendapatkan manfaat, tetap bisa mendapatkan manfaat, tetap ini Rosso nih gitu kan ya. Jadi minumannya ini, wah ini memang Rosso gitu kan. Jadi pada mereka dapat pun mereka bisa dapat pengalamannya itu gitu. Biarpun pengalamannya terngiang-ngiang gitu kan ya. Kayak beberapa hari ini juga customer kita juga mulai posting gitu kan, postingan-postingan lama 2017, 2015 gitu yang mereka lagi ngopi bareng banyak-banyak gitu kan. Rame-rame. Nah, di IG story yang hari ini ada tuh 2 kalau nggak salah tuh ya. Jadi mereka pernah di Rosso rame-rame di depan tahun 2017 gitu kan. Nah, terus mereka bilang di rumah saja halu gitu loh nama hashtagnya. Gitu. jadi ya itu ya kita mesti kreatif sih. Kita mesti ya berbuat lebih ya kan ya, tetap buka tapi tetap smart gitu ya. Yaitu dengan anak buah diamankan ya kan, dengan pakai masker, dengan pakai tutup, dengan pakai hand glove kalau perlu, dengan ada hand sanitizer yang banyak. Pokoknya tetap hal-hal seperti itu. Protokol tetap diikutin ya. Ya, protokolnya tetap harus seperti itu. Karena bagaimanapun untuk anak-anak juga, mereka kan perlu kegiatan, perlu kerja juga gitu sih. Itu aja sih. Yes, betul. Teman-teman sesama pengusaha kopi di wilayah Jabodetabek gimana, Mas? Kan saya lihat juga ada beberapa yang tadilah literan adalah one of inovasi yang dicoba.
Tapi yang kalau menurut kan Mas Andreas pasti punya komunitas daring ya. Dengar terkait dengan bisnis kopi di Jabodetabek gimana Mas? Karena PSBB ini udah lumayan lama ini. Ya. Lumayan kayak tutup atau gimana? Ya kalau memang yang seperti di mall udah pasti tutup. Udah kalau memang mallnya tutup mau nggak mau ya. Ya. Itu mau nggak mau ya kan ya. Office building sendiri juga penurunannya drastis ya. Seperti Rosso yang ada di office building di Sudirman kan juga udah 2 mingguan ini kita tutup. Oke. Nah, karena kebijakan dari office-nya kan juga sudah banyak udah memperbolehkan working from home kan. Sehingga akhirnya orang yang ada di office sendiri itu juga makin lama makin sedikit. Iya. Dan mereka juga saya dapat informasi juga mereka bawa ke kantor itu udah bawa ransum sendiri kadang-kadang gitu loh. Ya. Sering saya kalau makan di luar kali ya. Nah enggak, mungkin gini, mungkin juga di luar yang jualan nggak juga ada, betul. Banyak. Betul. Kan. Nah akhirnya mereka bawa makanan, bawa minum sendiri segala macam. Kalau sudah seperti itu, otomatis yang retail juga akan makin terpengaruh gitu kan. Iya. Jadi ya kita melihatnya seperti itu, ya kan. Jadi kalau beberapa teman juga kedai kopinya, apalagi yang misalnya di satu jalan gitu ya, misalnya jalan apa, jalan gitu kan ya, ruko gitu kan. Nah kalau yang trafficnya aja sudah sepi ya kan ya, plus kan ada kalau PSBB itu kan nggak boleh orang berkumpul kan gitu kan. Nah akhirnya dia tutup gitu. Tapi pintu untuk orang take away biasanya sih mereka. Jadi masih kalau produknya sendiri yang tadi yang si biji kopinya itu bakalan menjadi alternatif untuk Rosso sendiri untuk tetap bertahan, atau ada produk-produk lainnya, atau sempat kepikiran bikin produk-produk lainnya atau enggak Mas? Nah iya, ini kita lagi olah sih gitu kan, lagi olah. Ya mungkin nanti kita melihatnya itu ini di depan ini nanti ada puasa nih. Yap. Ya, betul. Ya, puasa omset biasanya sih 30% mah hilang. 30-40% hilang gitu kan ya. Normal itu. Kalau normal tanpa COVID-19. Kan sore ke malam mungkin terlalu sih. Yeah. Cuman kalau yang dari pagi ke sore segala macam itu biasanya sih terpengaruh gitu kan ya. Nah, sehingga ya itu kita lagi mikirin produk-produk yang bisa mungkin dikonsumsi orang setelah buka puasa kayak gitu. Apa itu? Tunggu waktunya. Ya, tutup surprise dari Mas Andreas. Kalau Bang If gimana? Ada produk-produk menciptakan produk baru atau apalah gitu untuk gimana? Kalau kami memang lebih ke menghadapi yang kayak kondisi sekarang ini. Pertama kalau dari segi produk itu memang kita menciptakan menu-menu baru, upgrade menu-menu baru gitu. Jadi semacam olahan-olahan menu baru sebagai kayak signaturnya gitulah. Jadi bosan dengan menu A bisa beralih menu B. Jadi kita promosi menu-menu baru, terus kasih diskon, memberikan diskon. Diskon ya. Sama kita antar gitu. Jadi minimal pemesanan sekian dengan radius berapa kilo kita antarin free. Kita free delivery. Ternyata mereka nggak harus budget, tapi dengan pemesanan minimal misalnya minimal 50.000 dengan radius tempat tinggalnya misalnya 3-5 km itu kita anterin. Itu sebagai pelayanan kita lah di kondisi yang sekarang ini. Lalu memang kami ini selain pengaruh COVID ini, selain pendapatan juga terkendala sama pengiriman bin. Nah, iya, itu gimana? Saya belum ngomong tadi. Iya. Rantai pasokannya itu terganggu di sini. Iya. Karena di sini semua bin itu diambil, kalau kami rata-rata dari Jawa. Nah, dengan penerapan PSBB di Jakarta, Jabodetabek, Jawa Barat itu sangat berpengaruh dengan pengiriman bin. Bahkan yang biasanya bin itu sampai 3-4 hari, 2 minggu baru nyampe. Ini memang makanya
ada kerjasama antar pemilik kedai kopi, karena nggak semua kedai kopi di sini punya mesin roasting. Roasting. Jadi kalau misalnya kita kurang beans, kita belum datang, kita bisa sementara bisa beli dulu beans mereka, walaupun sebenarnya mereka nge-roasting tidak untuk dijual tapi untuk pemakaian sendiri. Tapi karena sesama usaha dijual. Ya udah akhirnya dijual ya. Selain pendapatan, rantai pasokan terus jadi naik nggak tuh harga bahan-bahan mentah, misalnya beansnya tadi jadi harganya jadi tambah? Enggak sih, enggak ya, belum sampai ke sana ya. Kalau dari harga sih enggak, cuman lebih di waktu pengiriman yang biasanya 3 sampai 2 minggu baru sampai. Salah, jadi kita mau ngejual apa gitu. Jual tehnya nanti ya, bukan jual kopi. Kita kedai kopi masa nggak jual kopi gitu. Oke. Kalau ini gimana Mas? Harapannya Mas Bang If, harapannya setelah ini, ya harapannya pasti COVID-19 segera berakhir, itu udah pasti ya. Cuman harapannya gimana nih ke depannya gitu Mas Bang If? Apakah baik terhadap masyarakat ataupun, karena kan kalau misalnya perekonomian melemah kan daya beli orang rendah pasti ya. Rendah langsung turun ya. Dengan kondisi normal aja Bang If ini susah bertahan nih bukan susah bertahan, harus menciptakan arus baru ya di Tanjung Pinang gitu, terkait dengan harga jual dan lain sebagainya. Nah pasti ini kan nanti berdampak. Nah kalau Mas If sendiri harapannya ke depan gimana nih abis ini? Atau kepada pemerintah mungkin atau kepada siapa? Silakan. Oke, Bang If. Kalau harapan secara umum ya seperti Mas Turun tadi, kita harap COVID ini berakhir ya, kalau secara umum. Nah, kalau secara usaha dari pemerintah daerah ya mungkin kami ya dari pemilik kedai kopi ini ya salah satunya minta pengurangan atau kebijakan mengenai pajak usaha. Karena gimana pun kita tetap bayar pajak usaha itu per bulan. Itu yang mungkin salah satu yang menjadi concern kami, gimana kebijakan pemerintah untuk melihat ini loh ada UMKM dan Pinang yang terkena dampak kedai kopi pada khususnya. Ya gimana kami minta kebijakan mengenai pajak usaha per bulan gitu. Lalu kalau nggak semua pemilik usaha kedai kopi ini punya sendiri, jadi mereka menyewa tempat. Nah di sini juga kami juga mengharap kepada yang punya tempat untuk sewa untuk meringankan lah gitu, meringankan dari sisi penyewaan, karena mendapat untung bisa nutupin operasional aja udah oke banget tuh. Kita nggak usah bicara untuk nutupin operasional udah oke banget. Makanya untuk salah satunya selain pemerintah, kita juga konsen gimana si pemilik tempat ini bisa memberi kebijakan untuk minimal pengurangan biaya sewa atau seperti apa gitu kan, agar kita juga nggak terlalu pusing gitu, belum lagi karyawan, belum lagi operasional gitu. Itu. Iya. Kalau Mas Andreas sendiri ngelihat ini gimana Mas Andreas? Apa namanya? Tadi kan sudah bicara tips dan trik menghadapi COVID-19 lah, UKM, usaha-usaha kecil menengah. Nah, harapannya ke depan dan mungkin pesan juga untuk para sesama pengusaha kopi atau sesama pengusaha UKM dan kepada semua warga Indonesia yang nanti nonton kita, apa nih Mas? Tunggu, Mas Andreas, ini kalau Rosso sendiri sewa atau udah milik sendiri? Sewa juga sama. Sewa juga ya, oke. Jadi mungkin sama juga ya kalau bisa. Ya tadi Mas If sudah sebutkan beberapa poin ya. Ya itu benar ya kan ya. Nah terus kemudian ya kalau saya sih mungkin lebih mengajak ya supaya kembali lagi masing-masing
yang punya usaha kopi secara khusus dan juga F&B secara umum ya bisa bisa lebih kompak dalam arti ini semua kan ditanggung bersama ya kan ya, sehingga tidak ada yang terkena lebih dampaknya dibandingin yang lain gitu kan ya, semuanya sama. Nah, sehingga ya seperti halnya campaign jangan perang harga itu juga supaya bisa lebih memberikan standarisasi, terus kemudian ke depannya itu juga yaitu usaha masing-masing F&B itu saling bisa saling berkolaborasi ya sebetulnya ya kan ya. Terus untuk pemerintah juga saya rasa sudah ya mereka selalu melakukan usaha-usaha untuk rakyat juga gitu kan ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih ya itu kita berusaha untuk melewati ini bersama gitu sih, Mas. Dengan pendekatan kolaborasi tadi ya. Iya, itu yang utama. Jadi peristiwa ini kan sebetulnya kan juga membuat kita belajar ya. Membuat kita semua pelaku usaha, antar usaha internal eksternal gitu, kita belajar. Ini nggak pernah dihadapin nih, dan ini kebetulan badainya besar sekali gitu kan ya. Nah, sehingga ya udah kita harus bertahan dengan cara yang pintar ya, yang cerdas gitu ya kan. Nah, bersama-sama ya kan, maju bersama-sama ya kan ya. Seperti halnya ada beberapa gerakan untuk minum kopi di rumah segala macam, itu kan semua kan anjuran dan edukasi ya kan. Itu yang harus kita dorong terus, dan nanti pada saat ini sudah berakhir ini akan rebound menurut saya. Karena sesuatu yang ditahan-tahan dan akhirnya bisa dilakukan lagi gitu kan, orang bisa ngopi segala macam lagi. Nah, itu sehingga ada perubahan pasar, ada perubahan pola konsumsi, ada perubahan perilaku. Nanti bisa malah kalau menurut saya sih memberikan warna lebih di industri. Kalau menurut saya sih begitu sih. Iya, karena sejarah menunjukkan sebetulnya setiap krisis itu ada yang tumbang, tapi juga ada yang berkembang sebetulnya. Iya. Yes. Pasti itu sudah sunatullah itu kalau bahasanya udah sunatan sudah suratannya lah. Yeah. Nah, sekarang kan tinggal bagaimana tadi seperti kata Bang If tadi, bertahan sampai akhir, lalu masuk ke dalam bagian kelompok orang-orang yang berkembang. Sebenarnya gitu ya Bang If ya, sederhananya. Yang menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Andreas adalah bagaimana kita bersama-sama, jangan perang harga dan lain sebagainya. Karena ini agak unik krisisnya dibanding krisis 98 maupun 2009. Beda ya. Kita memperbaiki diri sendiri. Kita memperbaiki diri sendiri, belum tentu orang akan tetap datang. Misalnya kita udah mengubah inovasi begini, belum tentu. Karena bisa saja konsumen yang tadinya biasanya datang untuk berbelanja jadi mengurangi spending-nya kan. Karena kan beberapa kantor swasta sudah memotong gaji 30%. Ada beberapa wacana tidak ada THR dan lain sebagainya di beberapa perusahaan besar. Jadi ini cukup berdampak. Kemarin saya ngobrol juga sama beberapa teman dari dia kerja di Karawang ya, di kawasan industri Karawang. Honda katanya sudah tutup operasional dulu. Terus Yamaha ada beberapa perusahaan ATPM ya. Itu mengurangi shift dari 3 shift jadi 1 shift. Itu kan berdampak. Jadi memang ini ya mudah-mudahan Mas Andreas sama Bang If ini obrolannya bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang lagi bertahan di sana, supaya krisis ini kita bagian dari kelompok yang berkembang, bukan yang tumbang. Kalaupun tumbang, setuju. Gitu sih. Dan masih punya optimisme untuk menghadapi ini ya. Semoga mudah-mudahan cepat berlalu dan harus tetap semangat deh dan produktif. Betul. Setuju. Tetap. Dan saya yakin juga sih semua orang tetap masih pada ngopi meskipun di rumah gitu ya. Cuma tinggal
tinggal kita gimana caranya mengambil opportunity itu ya, dan ya tadi punya kreativitas untuk produk-produk baru. Thank you banget Mas Andreas. Saya mau tanya lagi. Oke, baiklah. Ya silahkan. Saya mau satu kalimat dari Mas Andreas dan Bang If. Siap. Apa pendapatnya soal Dalgona Coffee? Nah, Mas Andreas dulu. Gimana coba? Dalgona Coffee tahu nggak Mas? Gue tahu ya. Tahu. Gimana Mas? Pendapatnya Mas? If lo tahu nggak, Bang If? Apa? Lagi happening nih di. Lo tahu nggak Dalgona Coffee? Satu kalimat soal Dalgona Coffee. Good entry level. Good entry level. Oke. Selalu optimis Mas Andreas tuh, saya suka emang. Luar biasa. Bang If, positive vibe. Dalgona Coffee. Tahu nggak dia Dalgona Coffee? Dalgona Coffee. Satu kalimat soal Dalgona Coffee. Adonan kue. Apa ya? Adonan kue. Tapi menurut saya itu cara orang Indonesia menghibur dia sendiri. Saya pikir ini bangsa kita tuh luar biasa ya. Di saat kayak gini kita bisa menertawakan diri sendiri. Kita stres, nggak bisa ngopi di luar, kita bikin, lalu kita menertawakan. Oh ini gini, oh bagus, oh bagus. Kreatif, tapi itu ini loh Mas Catur dengan Mbak Mei ya. Ya. Orang ini ya, kalau kita lihat ya di Instagram segala macam, orang yang nggak bisa masak itu bisa masak loh sekarang. Oh iya. Itu dia Mas, betul. Ada cookpad Mas, ada cookpad namanya Mas. Cuma saya doang yang jadi orang yang nggak bisa sesuatu tiba-tiba dia jadi bisa gitu loh. Ya, saya menambah skill ngedit video. Saya menambah skill ngedit video. Iya, makanya. Jadi saya menambah pengetahuan. Jadi semua itu ada apa ya? Ada value ya, ada nilai yang bisa dikembangkan di balik itu gitu loh. Betul. Jadi kalau kita selalu berpikiran positif, kita melihat semuanya positif gitu ya. Ya itu apa namanya? Jadi positif juga ya Mas ya hasilnya. Ada peluang, pasti ada sesuatu gitu loh. Betul. Dan itu kan bagus untuk meningkatkan imunitas kan, daripada sebaliknya berpikirannya. Setuju. Gitu sih. Daripada ngitungin orang yang mati, lebih baik kita mulai menghitung orang yang sembuh. Nah. Ya, yang sembuh udah banyak. Yang sembuh udah banyak kok. Kalau saya gini, saya nggak dengerin itu. Apa namanya, berapa ODP, berapa. Karena pada dasarnya orang Indonesia itu nggak disiplin. Oke. Betul. Sehingga angka itu pasti lebih besar. Oke. Ya kan? Nah, ngapain dipikirin? Gitu kan? Lebih baik kita mengencourage orang untuk memikirkan pola apa ya, pola hidup sehat COVID ini, ya kan, makin banyak orang yang sadar, gitu kan, termasuk kita. Setuju. Itu dia gitu. Ada orang bilang, wah gila udah 5.000, 6.000. It's just numbers ya. Kalau biasa saya bilang penduduk Indonesia 250.000 gitu ya. 100.000 juga masih masuk akal. 50 juta Mas. Betul. 250 juta. Gitu loh. Jadi jangan berpikir ke situ. Kalau kita berpikir ke situ, itu menjadi apa ya? Membuat kita tuh khawatir. Kalau membuat kita khawatir, imun jadi berkurang ya, mulai jadi tambah stres ya. Lebih banyak daripada itu gitu loh. Tuh. Ya. Mendingan tetap produktif dan minum kopi. Iya, betul. Iya enggak? Betul. Oke. Siap kalau gitu. Thank you Mas Andreas, sekali lagi Bang If untuk talks hari ini. Mudah-mudahan semua postener bahagia mendengarkan kita. Terus sukses juga dan mudah-mudahan tetap produktif buat Rosso dan buat Kofsos, ya kan. Salam untuk keluarga, semoga sehat semuanya, tetap sehat. Kang Cati juga. Kita closing dulu. Thank you semuanya. Jangan lupa follow IG kita di @koskota.indonesia. Terus follow juga @rosso_micro-roastery, bener ya? Oh bukan. Oh salah, tadi gue Rosso Micro Roastery. Rosso Micro Roastery. Terus ada
@kopsos, bener nggak Bang If? Bener ya, jangan lupa Ya. IG-nya masing-masing. Jangan lupa add juga IG-nya kami sama Kang Catuy. Tetap. Harus dong. Oke, thank you udah standby dan udah dengerin kita di Popos Kota. Oke.